Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmandani, NIM 2210011114. Di sini saya akan menjelaskan apa itu aspek ritual. Ibadah aspek ritual. Pengertian ibadah. Makna ibadah secara etimologi artinya menyembah atau menghamba. Secara istilah terminologi ialah penghambaan seorang manusia kepada Allah untuk dapat mendekati diri kepadanya sebagai realisasi dari pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk yang diciptakan Allah. Ibadah secara umum terbagi dua, yaitu ibadah makdah (khusus), dua ibadah ghair makdah. Fungsi ibadah sebagai bentuk realisasi bagi manusia yang diberi tanggung jawab oleh Allah menjadi khalif dan hamba Allah di muka bumi. 2. Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas komunikasi vertikal dengan Sang Khalik. 3. Meningkatkan derajat manusia di mata Allah. Pengertian sholat. Menurut bahasa doa atau rahmat. Menurut isyarat syara, perbuatan khusus seorang muslim yang diberi bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Fungsi sholat. 1. Sholat merupakan suatu media komunikasi antara hamba dengan Khaliknya dengan cara menghadapkan diri dan hati kepadanya. 2. Memberikan kesadaran terhadap waktu dan membawa hidup yang teratur serta penuh manfaat. 3. Sebagai obat penawar bagi kesehatan jiwa, rohani, dan fisik manusia. 4. Mendidik jiwa manusia dan menyelamatkan diri dari perbuatan keji dan munkar. 5. Mendidik pemeluk untuk bergaul bermasyarakat, mempertebat ikatan uhwal Islamiyah. Pengertian saum. Menurut bahasa, menahan diri dari segala sesuatu. Menurut istilah, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan, minum, bersetubuh, dan juga dari hawa nafsu yang mengurangi nilai puasa tersebut seperti berkata dan berbuat keji dan kotor, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan disertai niat dan syarat tertentu. Nilai saum. Puasa yang dikehendaki Allah bukan semata-mata menahan diri dari makan dan minum, tetapi menahan diri dari segala yang menodai keimanan dan yang tidak sesuai dengan keutamaan takwa serta pengawasan diri. Ketentuan saum. Orang yang melaksanakan saum dikenakan ketentuan-ketentuan yang berupa anjuran dan larangan. Anjuran ialah memperbanyak amal saleh. Larangannya ialah melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan sia-sia. Pengertian zakat secara bahasa berasal dari kata zakat yang artinya mensucikan. Secara istilah, zakat sebagai nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Fungsi zakat. 1. Bagi muzaki. Zakat berarti mendidik jiwa untuk suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat kikir, sombong, dan angkuh. 2. Bagi mustahik. Zakat memberikan adanya harapan adanya perubahan nasib dan sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan suzon terhadap orang-orang kaya. 3.
bagi masyarakat muslim. Melalui zakat akan ada pemerataan pendapatan dan pemilikan harta di kalangan umat Islam. Makna haji secara bahasa menyengaja sesuatu. Secara istilah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Tujuan haji 1. Untuk merepresentasikan rukun Islam yang kelima. Sebagai muslim yang baik dan sudah mampu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji dengan tujuan untuk melengkapkan rukun Islam yang kelima dan wujud puncak ibadah seorang. Landasan Quran Surah Al-Imran ayat 3. Tata cara haji 1. Ihram, berniat melakukan haji untuk umroh. Niat haji dilakukan bersamaan dengan mengenakan pakaian ihram, yaitu pakaian tanpa berjahit, sebagai simbol kehidupan yang mempunyai dua makna sebagai berikut. Pertama, melepaskan diri dari kemewahan jasmani dan kesenangan duniawi. 2. Sebagai sambutan atas panggilan Allah yang berupa seruan keras dengan mengucapkan takbir labaik Allahumma labaik. 2. Tawaf, yaitu bentuk ibadah yang berupa tindakan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Ada 3 jenis takwaf ibadah haji, yaitu takwaf kudum, takwaf ifadah, takwaf wada. Sa'i antara Saf dan Marwah. Sa'i artinya berjalan cepat. Sa'i adalah lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali balikan yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Wukuf di Arafah. Wukuf adalah hadir di padang Arafah, yaitu suatu dataran luas tanpa penduduk di luar kota Mekah pada tanggal 9 Zulhijjah. Mabit di Musdalifah. Mabit artinya bermalam atau lewat malam setelah selesai melakukan wukuf di Arafah. Yang berhaji berangkat menuju Musdalifah. Mabit di Mina. Pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah, haji beberapa di Mina untuk melaksanakan mabit selama 2 atau 3 malam. Melontar jumroh, di mana yang berhaji melakukan lontaran pada jumlah sebagai simbol yang menyatakan ketetapan hati untuk meninggalkan dorongan-dorongan setan yang jahat. Tahallul artinya melepaskan diri dari keadaan imroh, yaitu kondisi mengharamkan segala kegiatan sehari-hari di luar ibadah haji selain yang dibolehkan. Kewajiban ibadah bagi manusia. Quran Surat Az-Zariyah ayat 59. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. 2. Quran Surat
Al-Bayyinah ayat 98, dan mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan kata atau kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.